sekian amalan-amalan yang mudah kita kerjakan, itu diantaranya adalah membaca tasbih. Maka izinkan pagi hari ini kita akan bicara tentang keutamaan dahsyatnya orang yang senantiasa membiasakan membaca tasbih. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran disebutkan sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu semuanya sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi itu semuanya sedang mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari pun sedang bertasbih. Bintang-bintang dengan cahayanya, bintang-bintang itu pun sedang bertasbih. Angin menghembus, hembusan angin itu pun adalah tasbih. Air laut dengan gelombang dan ombaknya itu pun adalah bertasbih. Suara kicauan burung di waktu pagi itu pun mereka sedang bertasbih kepada Allah. Bahkan suara petir sekaligus, suara petir yang menyambar itu pun hakikatnya dia sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita memposisikan diri kita sebagai orang yang selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Nah, pertanyaannya, apa sih kelebihan orang yang senantiasa bertasbih? Maka di dalam kesempatan kali ini saya akan sampaikan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, kalimatani khafifatani alal lisan sakilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi. Jamaah yang dimuliakan Allah, kata Nabi, kalimatani ada dua kalimat. Khafifatani ala lisan, enteng, mudah diucapkan oleh lisan. Maka nih, posisikan lidah lisan kita itu selalu kita basahi dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Mari kita selalu membasahi lidah dan lisan ini, selalu kita basahi dengan zikir kepada Allah. Sebab Nabi mengatakan ahabul a'mal ilallah antamuta walisanuka ratbun bidzikrillah. Amal yang paling disukai Allah, di mana engkau semua akan wafat, di mana kamu semua akan mati nanti. Walisanuka ratbun bidzikrillah, sementara lidahmu, sementara lisanmu, sementara ucapanmu selalu basah dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Kalau Bapak senang dengan sholawatan, teruslah bersolawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataukah Bapak senang dengan bertasbih, teruslah bertasbih. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Karena apa? Walisanuka ratbun bidzikrillah. Sebelum kematian datang kepadamu, basahi tuh lidahmu, basahi tuh lisanmu, bidzikrillahi, dengan zikir kepada Allah. Yuk
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah kata Nabi, kalimatan khafifatani ala lisan, dua kalimat. Ada dua kalimat khafifatani ala lisan, enteng mudah diucapkan oleh lisan. Saqilatani fil mizan, dua kalimat itu bakal memperberat dalam timbangan amal kebaikan. Pak, amal kita nanti bakal ditimbang. Nih ingat, satu waktu nanti di akhirat amalan-amalan kita dari mulai akil balik sampai akhir hayat kita, amalan-amalan kita nanti bakal ditimbang. Bakal apa? Fa amma man taqulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah. Dalilnya sudah jelas. Fa amma man saqulat mawazinuhu, maka barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, sholatnya rajin, siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, yang ditebarkan kebaikan, baik itu kebaikan kita kepada Allah ataupun kebaikan yang ditebarkan kepada sesama umat manusia, maka jamaah yang dimuliakan Allah, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah, maka adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya, fa huwa fi isyatir radiyah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pemberat di antara pemberat timbangan amal kebaikan itu apa di antaranya? Sholat, ya. Baca Quran, pasti. Puasa di bulan suci Ramadan, ya. Sholat sunat tarawih, ya. Baca Al-Quran, ya. Punya kelebihan rezeki bersedekah, pasti. Tetapi di antara kelebihan-kelebihan pemberat timbangan amal kebaikan itu, kata Nabi, saqilatani fil mizan habibatani ilar rahman, dua kalimat itu pun yang menjadi kalimat kesukaan Allah. Kalimat apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah hil azim wa bihamdi. Gimana kalimatnya? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdi. Ternyata kalimat itu akan memperberat timbangan amal kebaikan kita, memperberat timbangan amal kebaikan kita. Habibatani ila rahman, dua kalimat itu pun menjadi kalimat yang disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, jangankan Allah, nih kita juga ada kata-kata kalimat-kalimat yang memang kita sukai. Nih jujur, misalkan kalau bapak disanjung, nih kira-kira senang apa enggak? Kira-kira kalau bapak mendapatkan pujian, kira-kira senang apa enggak? Pasti senang. Maka untuk mensanjung Allah, kalimat-kalimat yang disukai Allah, itu tidak lain tidak bukan ada dua kalimat, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdi. Makanya yuk kita basahi lidah lisan kita dengan selalu membaca tasbih.
Poin ke-1. Lalu yang kedua, sedikit lagi. Kultum subuhnya nggak usah lama-lama. Ikan sepat, ikan gabus. Jangan jadi ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus. Jangan suka bertele. Makanya saya doain, Pak. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur. Amin. Mudah-mudahan ibadah puasa kita sampai hatam. Ibadah puasa kita sampai kelar nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah terima ibadah puasa kita semua. Amin ya Rabbal. Untuk bekal kepulangan kita nanti kepada Allah. Karena hakikatnya manusia hidup di dunia nggak bakalan lama, Pak. Betul? Nggak bakalan lama. Tinggal nunggu beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, entah tahun. Kita nggak ada yang tahu. Tapi yang jelas kehidupan dunia ini cuma sebentar dan sementara waktu. Betul? Makanya kalau kata orang Betawi, jalan-jalan ke Bintara, mampir dulu ke Keramat Jati. Jalan-jalan ke Bintara, mampir dulu ke Keramat Jati. Hidup di dunia cuma sementara. Semuanya kita sedang pada menunggu mati. Maka persiapkan amalan-amalan, ibadah-ibadah kita sebaik-baiknya. Nah, di antara amalan-amalan ibadah yang paling baik, di antaranya yang paling enteng, yang paling mudah adalah membaca kalimat tasbih. Insya. Yang kedua, hadis Haddatsani As-Siqatu bi isnadihi an Khalid bin Imran anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ala qaumi. Satu waktu Nabi keluar ala qaumihi, bertemu dengan kaum-kaumnya, ketemu dengan sahabat-sahabatnya Rasulullah. Lalu kata Nabi, khudu junnatakum, ambillah tameng-tameng kalian semua, ambillah perisai-perisai kalian semua. Tahu perisai? Kalau orang perang itu ada apa namanya? Tameng. Kalau kata orang Sunda mah gada. Tameng, perisai, benteng. Khudu junnatakum, ambillah junnatakum, benteng-benteng kalian semua. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, amin aduwin hadha. Ya Rasulullah, engkau perintahkan kepada kami membenteng, mengambil perisai-perisai, mengambil tameng-tameng. Kata sahabat bertanya, apakah memang ada musuh yang datang ya Rasulullah? Kalau ada musuh yang datang, biasa kita pakai tameng, pakai perisai. Lalu kata Nabi, lah itu apa artinya? No, bukan. Bal minan nar, akan tetapi tameng, akan tetapi benteng-benteng kalian semua minan nar, daripada siksa api neraka. Lalu sahabat bertanya, wa ma junnatuna ya Rasulullah? Lalu benteng-benteng kami untuk selamat daripada siksa api neraka itu, aman daripada siksa api neraka itu apa ya Rasulullah? Kata Nabi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tambah satu kalimat, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yuk, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bapak secara tidak sadar saya mengajak untuk bertasbih, membentengi diri kita semua. Betul?
Apa artinya subhanallah? Maha suci Allah. Apa yang dimaksud dengan maha suci Allah? Allah itu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak, Allah itu tidak diperanakan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang serupa, yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus meyakinkan, Pak, Allah itu maha suci. Kesuciannya Allah itu, Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakan, dan tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Karena apa? Allah statusnya Al-Khaliq, pencipta, sementara kita adalah makhluk yang diciptakan. Pasti bakal beda antara Khaliq dan makhluk, antara pencipta dan yang dicipta. Ini meja. Meja apa podium? Ini meja. Pasti ada yang menciptakan, yang namanya siapa yang menciptakan? Tukang meja. Antara meja dan tukang meja pasti berbeda. Betul apa betul? Antara meja dan tukang meja pasti berbeda. Antara Allah Al-Khaliq dan kita makhluk pasti akan berbeda. Maka disitulah letak kesuciannya Allah. Subhanallah walhamdulillah. Apa artinya? Segala puji, segala sanjungan, segala kebesaran, segala keperkasaan yang berhak untuk menyanjung, mendapatkannya tidak lain tidak bukan adalah Allah. Wala ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali wallahu akbar. Allah maha besar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita tidak punya daya, kita tidak punya kekuatan kecuali dengan sebab pertolongan Allah. Kita bisa puasa, pertolongan Allah. Kita bisa sholat berjamaah, bukan kehebatan kita, tapi semata-mata pertolongan Allah. Kita bisa duduk di tempat ini, itu pun sebab pertolongan Allah. Jadi baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, kata Nabi, fa innahunna yatina yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalimat-kalimat itu, kalimat yang tadi, yatina, dia bakal datang pada hari kiamat. Muqaddimat, itu ada di depan. Wa mujannibat, kalimat-kalimat itu nanti ada di samping kanan, samping kiri. Wa muaqibat, dan juga ada di belakang. Untuk apa? Ada di depan, ada di samping kanan, samping kiri, dan juga ada di belakang. Untuk mengkanter, membentengi, menjaga diri kita daripada siksa api neraka. Insya. Maka oleh karena itu, buat kita yang meyakini ada kehidupan di kemudian hari, meyakini akan adanya akhirat, meyakini akan adanya surga, meyakini akan adanya neraka, yuk mari kita bentengi diri kita, selamatkan diri kita, jaga diri kita agar tidak disentuh oleh api neraka. Di antara bentengnya adalah membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insya Allah. Gak usah panjang-panjang, namanya juga ilmu, tapi yang penting kita mengamalkannya. Insya Allah. Amalkan ya. Selalu kita basahi bibir kita, selalu kita basahi lisan kita,
dengan zikrullah. Di antara sekian zikrullah adalah memperbanyak kalimat tasbih. Alhamdulillah. Boleh kasih pantun terakhir boleh ya? Ke Bekasi beli pakaiannya, hari Jumat kondangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah jalan-jalan ke Kampung Sumur. Di Kampung Sumur kita beli sejadah. Moga-moga kita semua pada panjang umur dalam keadaan bisa ibadah. Amin ya rabbal alamin. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.